Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Aceh, yaitu kebijakan terkait pengusulan pejuang wanita Aceh, yaitu Pocut Marahintan menjadi salah satu pahlawan nasional. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, guna memperoleh informasi primer yang melatar belakangi pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat kebijakan tersebut, pada hari ini di rumah kediaman Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, saya Ediandra dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh akan melakukan wawancara singkat. Dengan melakukan wawancara ini dengan Bapak Tatsy Yassin, atau lebih dikenal beliau sosok sebutan Gus Yassin, yang sekarang ini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih yang telah meluangkan Bapak Wagub dalam kegiatan yang begitu padat, sehingga kegiatan hari ini kami dapat mewawancari Bapak terkait kegiatan yang kami lakukan jauh-jauh, rencananya jauh-jauh hari. Baik Bapak Wakil Gubernur atau Pak Gus Yassin, kita ingin menanyakan apa yang melatar belakangi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga memberikan perhatian terhadap pahlawan Aceh dengan mengusulkan Pocut Marahintan sebagai pahlawan nasional. Padahal di Jawa Tengah sendiri cukup banyak memiliki pejuang-pejuang untuk Republik ini. Mohon penjelasan dari Pak Wagub. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak Edi sebagai Kepala Arpus Aceh yang alhamdulillah pada sore kali ini datang ke Jawa Tengah, yang mana ini adalah salah satu tugas dari kearsipan dan perpustakaan untuk menambah literasi, utamanya adalah pahlawan-pahlawan negara Republik Indonesia, dan memberikan sebuah cerita kepada anak cucu kita nantinya untuk mengenal sebuah sejarah dan menghormati para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan negara kita, negara Republik Indonesia ini. Yang kedua, bahwa kita ketahui ketika Bapak Gubernur Ganjar Pranowo mengunjungi di sebuah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, tepatnya yang ada di Kabupaten Blora. Di sana ada menarik, yaitu ada salah satu pahlawan perempuan yang menurut sejarah beliau pernah menggagalkan serangan-serangan dari penjajah, baik itu di daerah Aceh sendiri maupun di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dengan keberaniannya, ketokohannya, seorang perempuan, inilah kenapa kami mengapresiasi. Karena tokoh-tokoh perempuan di Indonesia ini masih sedikit yang diangkat. Kalau boleh dibandingkan ya 1000 banding 2, 1000 banding sekian. Artinya masih minim sekali, sementara emansipasi perempuan di negara kita sangat kita tonjolkan, sangat kita dukung untuk memberikan kontribusi semangat bahwa perempuan-perempuan Indonesia ini ya harusnya berdaya, harusnya memiliki ruang-ruang untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia, utamanya bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia menjadi inspirasi bagi mereka. Perempuan saja sampai diasingkan. Kalau di Aceh diasingkan di Jawa Tengah, mungkin masih bisa disebut, oh di Jawa Tengah ya. Tetapi di Jawa Tengah ini luas. Dan kebetulan di Kabupaten Blora, yang notabene Kabupaten Blora ini kabupaten ada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah, tetapi paling ujung timur. Sehingga ya untuk dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Tengah
ini minim sekali. Orang luar, Provinsi Aceh, provinsi-provinsi yang lain pasti kenalnya ya Semarang, Magelang, Purwokerto, karena notabene di situ adalah kota-kota yang memiliki banyak pendidikan yang datang dari luar Jawa. Yang kedua, kami kenapa mengusulkan salah satu pejuang dari Aceh, yaitu Pucuk Marahintan. Itu yang kedua adalah kita harus menghormati siapapun pejuang itu, walaupun memang di Jawa Tengah sendiri masih banyak tokoh-tokoh yang perlu kita usulkan. Nah, ini kenapa kami mengusulkan, kita menyuarakan yang tadi saya sampaikan untuk memberikan semangat bagi kaum perempuan Indonesia untuk memperjuangkan baik itu di pendidikannya, pemikirannya, sumbangsihnya untuk negara kita ini. Yang kedua, kami mengusulkan salah satu tokoh itu bukan lain, kita juga ingin mengatakan, ini loh NKRI. Artinya NKRI itu bukan hanya kita di Jawa saja, bukan hanya di Sumatera saja atau Kalimantan saja. Enggak, kita ini satu kesatuan. Kita ini ingin pemersatuan. Jadi lebih-lebih ya kita jangan sampai pecah. Itu message kita yang kita bawa. Toh orang Jawa sendiri itu juga ada yang diasingkan, ada di Sulawesi Selatan. Tokoh kita juga dihormati di sana, makamnya juga diramaikan oleh orang Sulawesi. Artinya kita juga harus saling menghormati. Begitu juga apalagi tokoh yang ada di Aceh, di sebuah kabupaten yang terpencil. Bukan terpencil, artinya kalau untuk dikunjungi orang luar daerah itu agak sulit, maka kita tokohkan ke sana, kita angkat ke sana, supaya ada ikatan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Kita juga mengapresiasi bahwa di Jawa Tengah ini juga beragam. Masyarakat Jawa Tengah tidak hanya orang Jawa, sukunya Aceh juga banyak. Nah, ini yang kami harapkan kawan-kawan suku Aceh ini punya andil, memiliki Jawa Tengah. Di situ kami berharap kawan-kawan dari suku Aceh yang ada di Jawa Tengah untuk mengusulkan juga. Jangan hanya kami saja di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena untuk pengusulan sebuah tokoh ini ada tahapannya. Tidak bisa kami pemerintah provinsi tiba-tiba langsung mengusulkan tokoh pahlawan, tidak bisa. Dokumen itu harus disertakan. Maka saya ucapkan terima kasih dari pemerintah Provinsi Aceh yang kali ini diwakili oleh Kepala Arsip datang ke Jawa Tengah. Ini nanti kita bisa diskusikan. Kami butuh data. Karena kami tidak mengenal secara langsung detail perjuangannya bagaimana beliau Cuk Intan ini kok bisa sampai menjadi orang yang diasingkan di Jawa Tengah. Ini pasti ada sejarah panjang. Nah, ini dokumen-dokumen inilah yang kami harapkan supaya lebih memudahkan kami, nawacita dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Mas Ganjar untuk mengusulkan nama tersebut. Jadi kita menunggu dari teman-teman Aceh, nanti saya yakin bahwa pemerintah Aceh juga komunikasi dari suku Aceh yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini kami berharap itu diusulkan. Yang kedua, tentu kami juga akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan di Kabupaten Blora. Karena tentu beliau sebagai tokoh nasional yang lama diasingkan di Kabupaten Blora, saya yakin bahwa masyarakat sekitar juga mengenal bagaimana perjuangannya, bagaimana pemikirannya, apalagi ini seorang perempuan. Pasti banyak cerita yang ada di sekitar Kabupaten Blora sendiri, seperti Ibu Gita Kartini, juga pasti banyak cerita-cerita. Nah, itu yang kami tunggu. Sedikit kami jelaskan, Pucuk Marahintan ini salah satu keturunan bangsawan Aceh. Kalau di Aceh, kalau laki-laki bergelar Teku, kalau perempuan Cut. Jadi rata-rata pejuang Aceh pada dahulunya memang rata-rata keturunan dari bangsawan, terutama yang menjadi barisan terdepan. Sehingga dalam perjuangan ini seperti Cunyadin, Pucuk Marahintan, bahkan ada yang diasingkan sampai ke Sulawesi juga. Ini juga menjadi catatan sejarah
pada saat itu mungkin mereka-mereka ini yang barisan terdepan kalau dalam perjuangan. Baik Bapak Wakil Gubernur, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jawa Tengah yang sudah berupaya mengusulkan salah satu tokoh pejuang wanita Aceh, Pocut Marahintan ini diusulkan sebagai pahlawan nasional. Di antara lainnya yang diusulkan pahlawan nasional dari Jawa Tengah sendiri, dan kami sangat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan dengan usulan ini nantinya juga bisa menyambungkan silaturahmi kami selaku orang Aceh juga dengan orang Jawa Tengah. Terakhir, Pak Wakil Gubernur, Pak Gus Yassin, apa harapan terhadap kebijakan ini ke depannya, baik kepada masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Aceh, terutama generasi muda? Kami berharap dengan pengusulan beliau Intan ini menjadi seorang pahlawan, kami punya harapan besar karena saat ini kami di Jawa Tengah juga concern terhadap kekerasan perempuan, emansipasi perempuan, mengangkat derajat perempuan di Jawa Tengah sendiri. Ini kami punya harapan betul bahwa dengan pengusulan ini semua masyarakat melek bahwa negara ini tidak dikontrolomi oleh kaum laki-laki saja. Bahwa kesetaraan itu harus kita wujudkan, bukan hanya menjadi wacana pemikiran saja, akan tetapi kita harus banyak mengambil atau menokohkan perempuan-perempuan termasuk beliau Intan ini. Dan kami berharap bahwa untuk menyadarkan, untuk mendewasakan warga negara Republik Indonesia, kita tidak boleh hanya dengan satu kaum, tetapi semuanya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, kami punya harapan bahwa beliau ini patut kita apresiasi. Ternyata ibu dengan seorang anak diasingkan itu punya kekuatan yang hebat untuk bertahan hidup dan berkoordinasi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka kita tahu bahwa angka perceraian di mana-mana ini juga banyak. Saya ingin menyemangati bahwa jangan pernah putus asa dengan urusan-urusan yang ada di rumah tangga kita. Ini harapan kami, semua memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berjuang membangun negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Gus Yassin. Apa yang Bapak jelaskan nantinya harapan kami juga akan menjadi bahan arsip dalam bentuk visualisasi terhadap penjelasan dari sosok pejuang Aceh, wanita Aceh ini, Pocut Marahintan. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wawancara kami dalam melakukan penelusuran dan wawancara tokoh terhadap pengusulan Pocut Marahintan yang wafat di Blora, Provinsi Jawa Tengah, diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam untuk menjadi salah satu pahlawan nasional di antara usulan-usulan tokoh-tokoh pejuang nasional yang lainnya yang ada di Jawa Tengah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.